Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Magoter Indonesia di channel YouTube kami, Magoter Malang. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai pertanyaan dari beberapa subscriber mengenai kebutuhan ikan lele dalam 100 kilo itu membutuhkan magot berapa kilo. Seperti biasanya rekan-rekan silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, share dan like, dan bagikan rekan-rekan jika video ini menurut rekan-rekan bermanfaat, agar rekan-rekan selalu mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru yang tentunya tidak kalah menarik dari video kami sebelumnya. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih Bang, yang masuk ke dalam komentar, bagaimana sih Bang caranya menyeting magot, katakan kebutuhan magot tiap hari untuk menyuplai pakan ikan lele. Berikut akan kami tunjukkan bagaimana cara menyeting biopon terlebih dahulu untuk menghasilkan magot tiap hari. Silakan ikuti video kami rekan-rekan. Yang pertama, pertanyaan dari subscriber kita yaitu menanyakan bagaimana Bang mencetak magot tiap hari untuk menyuplai pakan ikan lele. Sebenarnya simpel saja ini rekan-rekan. Kita tentukan saja jumlah biopon kita untuk menyuplai pakan ikan lele. Yang umpama kebutuhan pakan ikan lele kita tiap hari, ya kita sediakan biopon itu rekan-rekan 30, minimal itu 30 biopon rekan-rekan. Kenapa harus 30 biopon? Karena kan masa panen magot itu 1 bulan, itu rata-rata biasanya 1 bulan, 1 bulan panen. Untuk itu kita harus menyediakan biopon sejumlah 30 biopon untuk menghasilkan magot tiap hari. Untuk luas biopon itu tergantung kita. Umpama kita itu kebutuhannya 10 sampai 20 kg per hari magot, itu kita buat biopon dengan ukuran 1 meter persegi atau 2 meter persegi. Tapi untuk 1 meter persegi itu aja sudah cukup untuk menghasilkan magot dengan jumlah 10 sampai 20 kg itu 1 meter persegi sudah cukup. Untuk telurnya itu kita kasih 10 gram atau 20 gram. Itu sudah cukup. Dalam 10 kg itu bisa menghasilkan antara 10 sampai 20 kg magot rekan-rekan. Jadi itu rekan-rekan intisari daripada kita bagaimana kita menghasilkan magot itu tiap hari. Cuma intinya pada biopon, ketersediaan biopon kita tiap hari yaitu tadi 30 biopon, minim 30 biopon rekan-rekan, agar kita bisa panen tiap hari untuk menyuplai pakan ternak kita. Untuk pakannya itu bebas rekan-rekan, kita pakai pakan apa saja itu sama saja, masalah pertumbuhannya itu sama saja. Nah segitu 1 bulan lah, maksimal itu 1 bulan biasanya segitu. Terus kalau untuk berapa jumlah magot yang dibutuhkan untuk mencetak pakan ikan lele sebanyak 1 kintal, yang sering ada pertanyaan di kolom komentar itu begitu. Ini kami bicara fakta rekan-rekan, fakta dan realita. Selama ini yang kami jalani, yang kita amati itu dalam kita mencetak ikan 100 kilo itu, kalau kita menggunakan full magot dari ukur 8 itu kita membutuhkan 180 kg sampai 200 kg magot itu rekan-rekan. Itu yang dibutuhkan segitu. Memang agak banyak yang dibutuhkan magot untuk pakan ikan lele, itu memang agak banyak dibandingkan dengan pakan pelet, itu sangat banyak sekali bedanya. Kalau untuk pelet itu kan biasanya ini kalau untuk mencetak daging 85 sampai 100 kg itu biasanya habisnya 1 kintal. FCR-nya yaitu ketemu 1 banding 1. Kalau untuk magot ini 21 rekan-rekan, biasanya segitu. 18 sampai 2 itu per 100-nya itu rekan-rekan. Terus ada juga pertanyaan yang sering muncul, untuk 1000 ekor ikan lele itu membutuhkan berapa kilogram untuk pakannya tiap hari Bang? Ada juga yang masuk pertanyaan seperti itu. Kalau untuk jatah pakan itu kan menyesuaikan ukur ikan tersebut, berapa kebutuhan ikan, kebutuhan pakan ikan tiap kolam itu biasanya tiap 1 minggu atau 2 minggu itu berubah. Jadi nggak bisa ditentukan per hari itu pakannya segini selama 0 hari sampai panen itu per hari segini, itu nggak bisa rekan-rekan. Kita harus menghitung jumlah biomasa ikan pada tiap kolam. Caranya ya begitu itu rekan-rekan, seperti pada video kami sebelumnya.
Dalam tiap kolam itu kita isi berapa, umpama katakan 1000 ekor gitu tiap kolam. Kita ambil sampling, kita sampling dulu 1 kilo saja rekan-rekan. Kita timbang 1 kilo itu isi berapa gitu aja, ikannya itu isi berapa ekor. Kalau kita sudah menghitung 1 kilogramnya itu isi berapa, katakan umpama isi 40 gitu rekan-rekan ya, tiap kolam kita isi 1000, berarti 1000 dibagi 40, ketemunya itu 2,5 rekan-rekan. Ketemunya 25, maaf rekan-rekan, ketemunya 25 kg. Dalam 25 kg itu kita kalikan apa, kita kalikan terasenya, kita kalikan FR-nya, kita kalikan 5%. 5% kali 2,5 kali 25 itu berarti ketemunya 1 kilo 2,5 ons. Nah, jadi tiap hari itu kebutuhan makan itu 1 kilo 2,5 ons itu dibagi 2 rekan-rekan. Tergantung kita, kalau untuk kasih makan itu tergantung kita 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali ya itu tadi dibagi 2,5 dibagi 2 gitu. Makanya tiap hari itu gitu aja rekan. Ngitungnya cukup simpel sekali, sebenarnya cukup simpel sekali. Kita samakan saja sama pelet. Kalau pakan pabrikan pelet itu juga segitu, biasanya 3% sampai 5% itu jangka tebakannya segitu. Untuk maggot juga gitu, kita samakan saja. Nah, samakan 5% saja rekan-rekan. Cuma itu nanti pada waktu masa panennya itu memang mundur rekan-rekan, pasti mundur itu rekan-rekan ya. Mungkin pertanyaan itu yang sering muncul, 2 pertanyaan itu yang sering muncul dari rekan-rekan kita yang masuk ke dalam kolom komentar mengenai cara setting maggot agar bisa hasil tiap hari dan berapa kebutuhan panen ikan lele 100 kilo maggot itu berapa kilogram yang dibutuhkan. Itu aja yang sering muncul di kolom komentar. Saya rasa itu rekan-rekan penjelasan dari kami, itu ada kurang lebihnya mungkin ya bisa lah ditambahi rekan-rekan. Kalau ada azola itu lebih bagus rekan-rekan dikasihkan untuk cemilannya siang hari itu dikasihkan bebas. Kalau untuk azola berapa dikasihkan berapa itu nggak masalah, cuma untuk jaminan sekaligus untuk menetralisir kondisi air, juga untuk menjaga kesehatan ikan tersebut. Kalau bisa untuk azola itu kita haruskan ada rekan-rekan, kita sediakan 1 kolam atau 2 kolam itu kita usahakan harus ada. Kalau untuk ternak ikan lele ya, untuk ayam juga gitu, harus ada lah kalau azola itu. Masalahnya juga selain proteinnya tinggi, azola proteinnya tinggi itu juga menambah apa, berat pada ikan lele tersebut untuk azola itu. Kami rasa cukup sekian dulu ya rekan-rekan penjelasan singkat dari kami. Ada kurang lebihnya tutur kami ya, kami mohon maaf rekan-rekan yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih pada para pendukung channel kami, pada subscriber, pada viewers, kami ucapkan terima kasih ya. Sudah dulu ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.